Halo teman-teman trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Episode kali ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana memahami pergerakan tren atau arah market. Sebab kita harus trading sesuai dengan tren yang sedang berlaku. Ada dua jenis kategori tren, yang pertama major trend dan yang kedua minor trend. Major trend itu adalah maksudnya pergerakan besar ataupun tren besarnya, sedangkan minor trend adalah pergerakan kecil di dalam major trend. Maksudnya adalah seperti ini. Semisal harga membuat sebuah penurunan, kemudian harga naik, kemudian harga turun. Nah, ini disebut dengan major trend. Ini low-nya, dan ini high-nya. Ini disebut dengan major trend. Atau pergerakan besar. Nah, minor trend adalah pergerakan-pergerakan kecil yang ada di dalam major trend ini. Maksudnya adalah seperti ini. Di dalam major trend ini biasanya ada pergerakan-pergerakan kecil. Dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian harga turun, kemudian harga naik lagi, kemudian harga turun. Sebentar. Harga naik, kemudian harga turun. Nah, ini pergerakan-pergerakan kecil ini disebut dengan minor trend ataupun pergerakan kecil yang berada di dalam satu pergerakan kenaikan yang sangat besar. Ini high dia, ini low, ini high, ini high low. Sebentar. Ini high, ini high low, ini new high lagi, dan ini high low. Maksudnya ini high pertama, kemudian dia membuat low, kemudian dia naik lagi membuat dua puncak, berarti new high ataupun high, kemudian dia membuat low yang kedua berarti high low, naik lagi membuat high ataupun new high, kemudian membuat high low. Nah, ini disebut dengan minor trend. Begitu juga dengan pergerakan turun. Misal seperti ini. Harga dari bawah ke atas, kemudian harga membuat sebuah penurunan ataupun downtrend, kemudian dia reject lagi. Ini high,
dan ini low. Dalam pergerakan besar. Nah, di dalam pergerakan besar ini pasti ada pergerakan-pergerakan kecil yang disebut dengan minor trend. Seperti ini. Harga turun, membuat low, kemudian dia reject naik, membuat low high, kemudian dia turun lagi, membuat low low, kemudian dia reject lagi, membuat low high, kemudian dia turun lagi. Oke, kita tandai. Ini low. Oke. Ini low high. Ini low low. Ini low high lagi. Dan ini low low atau new low. Nah, ini disebut dengan minor trend ataupun pergerakan kecil yang berada dalam sebuah major trend ataupun pergerakan besar. Sedangkan secara jenis, trend itu terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu uptrend. Ada sebagian orang juga yang menyebutnya bullish ataupun naik, yaitu harga dari bawah kemudian membuat sebuah kenaikan ataupun membuat high yang lebih tinggi. Ini disebut dengan uptrend. Saya ulangi lagi. Ketika harga mampu membuat high yang lebih tinggi, seperti ini, ini disebut dengan uptrend. Kenapa disebut uptrend? Karena harga membuat puncak yang lebih tinggi atau new high. Simbolnya adalah H double. Ini adalah kunci kenapa harga disebut dalam keadaan uptrend ataupun naik bullish. Ini high yang pertama, kemudian dia membuat new high di sini. Ini tren ini disebut dengan uptrend. Yang kedua, downtrend. Saya gambar di sini. Ketika harga mampu membuat low yang lebih rendah, oke, dia membuat low, kemudian dia reject, kemudian dia membuat low yang lebih rendah, ini disebut dengan downtrend. Karena harga membuat low yang lebih rendah.
atau new low. Simbolnya adalah LL. Ini dari low membuat new low lagi. Ini disebut dengan tren yang sedang menurun ataupun bearish trend ataupun downtrend. Ini low yang pertama dan ini low yang kedua. Low yang ini lebih rendah daripada yang ini. Pergerakan harga yang seperti ini disebut dengan downtrend. Kemudian yang ketiga yaitu sideways. Sideways itu maksudnya adalah harga bergerak dalam sebuah rank tertentu. Seperti ini. Semisal saya gambar di sini. Harga membuat sebuah kenaikan. Oke. Kemudian dia turun. Dia naik lagi. Kemudian harga turun lagi. Harga naik lagi. Kemudian harga turun lagi. Nah, pergerakan harga yang seperti ini disebut dengan sideways. Karena apa? Nih. Karena harga tidak mampu membuat high yang baru ataupun low yang baru. Ini saya tandai sebagai sideways. Saya tulis di sini. Karena harga tidak mampu membuat new high atau kita simbolkan dengan double H dan tidak mampu membuat low baru atau new low. Simbolnya L double. Ini alasan kenapa harga disebut dalam kondisi sideways. Nih urutannya. Pertama harga membuat high, kemudian dia turun membuat low, harga naik lagi tidak lebih tinggi daripada high yang pertama, sehingga ini hanya high bukan new high. Kemudian harga turun lagi membuat low bukan membuat new low. Oke. Karena tidak lebih rendah daripada low yang pertama. Kemudian dia naik lagi membuat high tidak lebih tinggi daripada dua high yang sebelumnya. Kemudian dia membuat low kembali. Tidak lebih rendah daripada low yang pertama. Nah, ini kondisi seperti ini disebut dengan sideways. Kita praktikkan langsung bagaimana melihat major trend, minor trend, kemudian kita aplikasikan ketiga jenis trend ini. Oke, di sini saya buka pair mata uang Euro USD. Oke, ini secara major trend ini sedang terjadi downtrend. Ini high dia, kemudian ini low. Oke. Pergerakan besarnya sedang turun. Ini disebut dengan major trend. Tren yang sangat besar ini. Nah, di dalam tren besar ini ada tren kecil yang disebut dengan minor trend. Nih, saya gambarkan. Harga dari sini turun. Saya ganti warnanya menjadi warna hijau. Hijau line. Oke. Harga dari sini turun. Ini warna biru aja.
dia turun, kemudian dia naik ke sini, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun, reject lagi, harga reject ke sini, kemudian harga turun lagi. Nah, ini yang pink ini tren besarnya adalah downtrend ataupun major trendnya adalah downtrend. Nah, ini line yang biru ini adalah minor trend. Dalam sebuah tren penurunan yang pink ini ada rejection harga naik. Namun secara global ataupun major trend ini sedang terjadi penurunan ataupun downtrend. Ini dia kita tandai sebagai low. Oke. Ini low high. Oke. Ini low low karena lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Kemudian ini low high lagi, low high. Kemudian dia membuat low yang lebih rendah lagi, kemudian dia membuat low high, kemudian dia membuat low low di sini. Nah, ini downtrend yang di dalamnya terdapat beberapa kali rejection harga untuk naik. Major trendnya turun ataupun downtrend, bearish. Minor trendnya dia turun, membuat uptrend, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jelas ya perbedaan antara major trend dan minor trend. Kita cari yang uptrend. Ini tren besarnya adalah naik. Tren besarnya adalah naik. Nah, ini disebut dengan yang line pink ini major trend. Oke. Nah, di dalam major trend ini ada minor trend. Dia naik. Saya ganti warna biru dulu. Naik, kemudian dia turun, kemudian harga naik lagi sini, kemudian harga turun, kemudian harga naik lagi, harga turun lagi ke sini, kemudian harga naik dan harga turun lagi. Ini high. Oke. Ini low. Sebentar. Ini low, ini new high, oke, dan ini high low, kemudian dia membuat new high kembali, membuat high low di sini, membuat new high lagi, kemudian membuat high low di sini. Oke. Line biru line blue,
minor trend. Dan jenis trennya adalah uptrend, sebab price membuat new high atau HH. Jelas ya teman-teman semuanya, apa itu minor trend, apa itu major trend, kemudian bagaimana cara melukis jenis trend baik itu dalam keadaan downtrend ataupun dalam keadaan uptrend. Nah, yang ini adalah contoh dari sideways. Ini saya blok. Oke. Pertama, harga membuat high di sini. Kemudian dia membuat low. Ini saya tandai dulu. Example sideways. Oke. Yang di dalam kotak ini, harga membuat high, kemudian membuat low, kemudian dia membuat high lagi di sini, tidak lebih tinggi daripada high yang pertama, kemudian harga membuat low, kemudian harga membuat high lagi di sini, tidak lebih tinggi daripada dua high yang sebelumnya, kemudian membuat low, tidak lebih rendah daripada dua low sebelumnya, kemudian membuat high. Nah, ini disebut dengan sideways. Harga bergerak dalam sebuah rank tertentu. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya terkait pembahasan tren yang terjadi di market, major trend, minor trend, dan jenis-jenis trend, bullish, bearish, dan sideways, uptrend atau uptrend, downtrend, dan harga bergerak dalam sebuah rank tertentu. Dan jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan teman-teman semuanya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia. Selamat berjumpa di video selanjutnya.